Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nasab semuanya? Hari ini Ustaz doakan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT hendaknya. Nah, nasab yang saleh dan salehah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI, yang mana pada pembelajaran hari ini di kelas 4 ya, kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ruang lingkup pembelajaran kita hari ini meliputi kurang lebih 3 hal, yaitu yang pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, yaitu tugas dan sifat para Rasul. Dan yang ketiga nanti adalah Rasul Ulul Azmi dan mukjizat para Rasul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, beriman kepada Nabi dan Rasul berarti kita mempercayai bahwa Allah SWT telah mengutus Nabi dan Rasul untuk memperingatkan manusia agar beriman kepadanya. Nah, teman-teman perlu ketahui, Rasul adalah orang atau manusia yang Allah beri wahyu kepadanya dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi, orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT, namun tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia. Nah, itu Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul ini jumlahnya sangat banyak sekali. Namun di dalam Al-Quran yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, itu jumlahnya 25. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum. Kita akan hafalkan ini dengan sistem menyanyikan lagu tentang Nabi dan Rasul. Oke, teman-teman ikuti ya. Kita akan bernyanyi tentang Nabi dan Rasul. Kita mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari Nabi Adam. Dia ada 25 ya, yang wajib kita ketahui. Kita mulai dari Nabi Adam. Kita akan menghafalnya dalam bentuk lagu ini. Ikuti nanti. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menghafalnya. Kita mulai. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Oke, itu 25 Nabi dan Rasul. Cara agar antum mudah untuk menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Silakan nanti dicoba, mudah-mudahan antum bisa. Nah, berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan membahas yang pembahasan kedua, yaitu tentang tugas dan sifat para rasul. Tugas dan sifat para rasul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, tugas para rasul adalah yang pertama, pembawa ajaran tauhid yang benar, yaitu beriman kepada Allah SWT, bukan beriman kepada berhala, kepada makhluk yang bukan Allah SWT. Nah, yang kedua yaitu pembawa kabar gembira. Para nabi dan rasul diberi tugas untuk membawa kabar gembira, yaitu memberikan informasi kepada orang-orang yang beriman bahwasanya ketika dia beriman kepada Allah SWT dan melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepadanya, nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga di antaranya. Nah, yang ketiga tugas para rasul adalah memberi peringatan kepada manusia-manusia yang ingkar, manusia-manusia yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah SWT. Dia peringati agar beriman kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman ini dia peringati, nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka dan siksaan yang pedih gitu ya. Nah, ini yang ketiga, memperingati, memberi peringatan. Nah, yang keempat, tugas para nabi dan rasul adalah membina kehidupan manusia agar menjadi berakhlak mulia, agar berakhlak mulia. Nah, teman-teman, itu tentang tugas para rasul. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat para rasul. Nah, teman-teman yang
Ustaz sayangi, sifat-sifat para rasul itu secara umum kita bagi dua, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib para rasul adalah sifat yang mesti ada pada seorang diri rasul, seorang rasul gitu. Nah, sifat ini sifat yang baik tentunya ya. Nah, apa aja sifat wajib bagi rasul itu? Ada 4. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Pertama, yaitu sidik, yang artinya benar atau jujur. Nggak mungkin seorang rasul itu sifatnya pembohong, nggak mungkin. Nah, yang kedua, sifat wajib bagi rasul adalah amanah, dapat dipercaya. Dia seorang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, yaitu fatonah, cerdas. Seorang rasul ia memiliki otak yang cerdas. Nggak mungkin seorang rasul dia seorang yang bodoh. Nah, yang keempat, sifat wajib bagi rasul adalah tabligh. Artinya dia menyampaikan, tidak disembunyikan ayat yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, yang keempat ini adalah tabligh, dia menyampaikan. Kita ulangi, sifat wajib bagi rasul ada 4. Pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, fatonah, artinya cerdas. Dan yang keempat, yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Nah, ini sifat wajib bagi rasul. Nah, sifat mustahil bagi rasul yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang rasul. Ini kebalikan dari sifat wajib tadi ya teman-teman ya. Sifat mustahil bagi rasul juga 4, karena ini kebalikan dari sifat yang tadi. Nah, yang pertama, sifat mustahil bagi rasul adalah kadzib, yang artinya dusta. Mustahil seorang rasul dia seorang pendusta. Yang kedua, sifat mustahil bagi rasul adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Ketika diberi amanah dia tidak mau tidak bisa memegang amanah yang diberikannya. Ini khianat, dan mungkin seorang rasul dia berkhianat. Yang ketiga, sifat mustahil bagi rasul adalah baladah, artinya bodoh. Nggak mungkin seorang rasul dia bodoh. Nah, yang keempat, sifat mustahil bagi rasul adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Wahyu yang Allah berikan kepadanya dia sembunyikan, tidak disampaikan kepada orang lain. Nah, dan mungkin seorang rasul dia bersifat menyembunyikan wahyunya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itu tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi rasul. Mudah-mudahan teman-teman nanti paham semuanya. Nah, baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Rasul ulul azmi dan mukjizat para rasul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Rasul ulul azmi adalah seorang rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dari berbagai rintangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai wahyu Allah SWT. Nah, intinya dia mempunyai ketabahan, keteguhan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menyampaikan wahyu yang dibebankan atau diamanahkan kepada Nabi dan Rasul tersebut. Nah, itu Rasul ulul azmi, dia mempunyai keteguhan yang luar biasa. Nah, siapa mereka? Rasul ulul azmi itu ada 5. Pertama, Nabi Nuh. Kedua, Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Musa. Keempat, Nabi Isa. Kelima, Nabi Muhammad. Nah, Nabi Nuh, dia adalah cobaan yang diberikan kepada Nabi Nuh adalah umat dan keluarganya yang ingkar kepadanya, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh ini berupa kemampuan untuk membuat kapal yang besar di zamannya. Nah, ini Nabi Nuh, cobaannya umat dan keluarganya sangat tidak mau taat kepadanya atau ingkar kepadanya. Nah, yang berikutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah ketika ia menghadapi Raja Namrud dan yang zalim, Nabi Ibrahim kenapa disebut juga Rasul ulul azmi? Karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Namrud yang zalim dan penyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim ini diberi mukjizat oleh Allah, tidak terbakar oleh api. Nah, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihi salam ini yaitu keteguhan, kesabarannya dalam mendakwahi Raja Fir'aun
yang pada zaman itu berkuasa, yang Raja Firaun ini dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang tidak mau menyembah Allah SWT. Ketabahan yang luar biasa yang ditunjukkan Nabi Musa itu menyebabkan dia digelar juga Rasul Ulul Azmi. Nah, Nabi Musa memiliki mukjizat, yaitu tongkat yang dipegangnya dengan izin Allah bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Yang kedua, tongkat yang dipegangnya juga ketika dipukul di Lautan Merah pada saat itu bisa membelah lautan yang semulanya banyak air menjadi jalan yang bisa ditempuh oleh para pengikutnya, menjadi daratan maksudnya, membelah Lautan Merah. Nah, itu teman-teman mukjizat Nabi Musa. Nah, yang keempat teman-teman, Nabi Isa. Nabi Isa ini diberi cobaan berupa umat yang sangat sulit untuk bisa mengikutinya, mempercayainya. Umat yang sangat sulit untuk bisa mempercayainya. Nah, namun ada juga umat yang mempercayainya yang disebut dengan kaum Hawariyun. Nah, teman-teman, Nabi Isa ini juga memiliki mukjizat, yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan bisa mengobati penyakit. Nah, ini Nabi Isa. Nah, yang terakhir, Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini juga memiliki cobaan yang sangat luar biasa dari kaum kafir Quraisy ketika diajak menyembah Allah SWT, dan juga dari keluarganya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, pamannya Nabi, juga sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mukjizat Nabi Muhammad ini diantaranya adalah pertama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad menuju ke langit ketujuh menemui Allah SWT di Sidratul Muntaha. Nah, berikutnya mukjizat yang kedua yaitu tentang wahyu Al-Quran. Mushaf Al-Quran juga merupakan mukjizat yang tidak bisa ditiru oleh umat atau manusia yang lainnya, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Nah, yang masih banyak lagi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kali ini kita sampaikan 2 saja. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan antum semua paham tentang penjelasan ini, dan jangan lupa untuk senantiasa semangat dalam belajar. Insyaallah antum bisa lebih baik ke depannya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saat selaku pemateri kiranya ada kesalahan dalam penyampaian Ustaz mohon maaf. Saat sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.